Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Nah, apa kabar nih kalian semuanya? Dan semoga kita semua diberi kesehatan. Dan oh ya teman-teman, jadi di sini tuh aku mau share nih ke kalian tips-tips lolos seleksi ataupun lolos interview ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau jelasin menurut pengalaman aku dan menurut dari beberapa teman aku yang gagal ataupun yang lolos gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman, yang pertama itu kalian itu harus benar-benar niat itu niat kalian dari diri kalian nih. Kalau kalian tuh benar-benar niat mau benar-benar kerja di luar negeri ya, terutama Malaysia ya teman-teman. Terus ya teman-teman, yang kedua itu kita harus belajar nih. Nah di sini tuh harus belajar kembali ya aku tahu pasti kalian itu pasti kan yang daftar ke kerja ke Malaysia ataupun kerja di luar negeri lainnya, Korea atau dimana itu, pasti kalian itu punya lulusan dong ya kan, dan minimal paling rendah itu SMP lah ya kan teman-teman, sekolah menengah pertama ya, aku tahu itu. Dan jadi di dalam seleksi ini ya kita itu diuji kemampuan kita. Nah yang paling diuji itu adalah kita ya juga harus jawab soalan dong, jawab soalan seperti matematik ya teman-teman. Nah ini matematik itu paling banyak keluar di ujian-ujian seleksi teman-teman. Jadi di sini aku saranin untuk kalian ya, meskipun kalian udah sudah tamat sekolah ataupun baru tamat gitu kan, pasti kalian ingat dong. Nah di sini aku saranin buat kalian yang ikut seleksi, karena kalian itu harus belajar kembali ya, harus belajar terutama perkalian ya. Aku saranin deh buat kalian itu harus hafal perkalian. Karena apa teman-teman? Karena kita itu dites secara face to face ataupun secara berhadapan ya. Jadi secara langsung kita mengerjakan soal di hadapan majikan kita gitu teman-teman, diawasin ya teman-teman. Jadi kalau kalian hafal perkalian, aku rasa kalian mudah mengerjakan soal, karena yang paling keluar itu banyak soalan perkalian ya, perkalian dan pembagian. Paling banyak sih pembagian ya teman-teman. Jadi kalian tuh harus aku saranin kalian harus hafal deh perkalian. Aku yakin pasti kalian hafal dong kan, apalagi yang baru tamat gitu kan. Kalau bisa pun kalian jadi belajar kembali. Aku nggak tahu kenapa sih kayak gitu ya, kenapa semua banyak hilang gitu. Paling banyak keluar itu soal matematik dan bahasa Inggris sih itu teman-teman. Jadi yang ketiga itu ya teman-teman, kalian itu harus fokus. Nah kalian tahu nggak sih teman-teman, di yang ketiga ini banyak banget mengalami kegagalan karena banyak yang nggak fokus dan banyak yang nggak paham di sini gitu teman-teman. Banyak sih yang share ke aku tentang yang ketiga ini karena nggak fokus, karena nggak ngeh gitu loh teman-teman. Jadi di sini kalian tuh harus fokus memperhatikan majikan terangkan, ataupun di sini itu sebelum mengerjakan soal itu pastikan majikan itu akan memberikan briefing. Majikan akan briefing dan memberitahu pekerjaan apa, kilang itu pembuatan apa, proses apa gitu teman-teman. Dan masa interview itu kalian juga harus fokus apa yang majikan kalian itu ucapkan ya. Tahu dong, kita tahu bahasa Melayu, bahasa Malaysia karena mungkin kita sering nonton Upin Ipin ya. Jadi mungkin udah nggak asing lagi bahasa Malaysia untuk Indonesia gitu teman-teman. Tapi saat kita jumpa dengan majikan kita dan berhadapan langsung dengan majikan kita, otomatis kita itu jadi terdiam gitu loh teman-teman. Kita tuh jadi apa yang majikan dia ucapkan untuk kita, mengajukan pertanyaan untuk kita tuh diam dan nggak tahu gitu loh, nggak fokus dia tuh sebenarnya ngomong apa gitu loh teman-teman. Jadi apa yang dia tanya kita jawabnya lain. Nah gitu, ada nih contohnya ya teman-teman. Nah aku kasih contoh ya teman-teman ya. Nah contohnya nih ya teman-teman, contohnya majikan itu bertanya, apa tahu tak kilang ini proses pembuatan apa? Nah apa yang aku omongin ini, apa yang aku ucapkan ini itu ini kan yang aku ucapin itu kan logat Indonesia ya teman-teman, bukan kalau logat
Malaysia itu beda lagi teman-teman. Ini sekedar contoh. Nah, di sini itu karena gimana ya, logat Malaysia itu kan kita terkejut loh teman-teman, terkejut, apa dia tuh ngomong apa, buatan apa gitu loh teman-teman. Jadi kita itu bingung gitu loh teman, jadi nggak fokus di sini. Terus jawaban kita jadi aneh gitu lain-lain, dan jawabannya itu meleset. Nah ada nih teman aku sharing, dia tuh meleset jawaban dia. Nah setahu kita nih kan di kilang itu kilang Malaysia itu banyak banget proses ya elektronik itu yang mereka tahu gitu loh teman-teman. Yang mereka tahu itu seperti handphone, televisi, radio, komputer, laptop gitu teman-teman. Nah padahal majikan ini di situ tadi mula-mula sudah briefing ya teman-teman, sudah briefing tentang pembuatan kilang itu, proses kilang itu gitu teman-teman. Padahal kilang itu prosesnya pembuatan lampu gitu loh teman-teman. Jadi di sini kita harus hati-hati dan lebih fokus lagi gitu teman-teman. Karena ya kita tahu gitu teman-teman, kita tahu kalau bahasa Melayu itu kita udah paham ya kan, bahasa Melayu itu kita udah paham, Indonesia itu udah gak asing lagi dengan bahasa Melayu. Tapi setelah kita sudah di depannya, di depan mata majikan kita berubah nih teman-teman. Jadi aku saranin untuk kalian di sini semuanya yang sedang interview untuk kerja di Malaysia ataupun kerja di luar negeri lainnya, aku saranin kalian harus fokus dengan ucapan ataupun omongan yang dikeluarin dari majikan itu. Kalian harus fokus dan perhatikan gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, jadi itu semua adalah tips dari aku, yaitu pengalaman aku, dan semoga tips-tips ini itu bisa kalian pahami, bisa kalian pelajarin, dan semoga ini bisa membantu kalian untuk seleksi. Semoga kalian bisa lolos seleksi ataupun lolos interview. Semoga virus corona ini cepat berlalu, dan semoga kalian bisa kembali mendaftar kerja di Malaysia ataupun di negeri-negeri lain, ataupun di luar negeri lain, Korea, Jepang, atau di mana lah. Jadi jika kalian suka sama video ini, bantu subscribe, like, komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa.